Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wa tahidhu mim maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antagiro baitiyal lita'ifina wal aqifina wa roba'i sujud. Amma ba'd. Muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan ibadah di bulan puasa, yaitu iktikaf. Iktikaf secara terminologi dapat diartikan berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah, yang dilakukan dengan cara tertentu disertai dengan niat. Mayoritas ulama berpendapat iktikaf dianjurkan setiap saat untuk dilakukan, akan tetapi waktu yang paling utama adalah dilakukan ketika bulan Ramadan. Terdapat beberapa dalil di dalam Al-Quran maupun hadis yang berbicara mengenai iktikaf. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang tadi sudah saya sampaikan, surat Al-Baqarah ayat 125, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Pada ayat 187 masih di surat Al-Baqarah, Allah juga berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Ayat di atas terdapat penyandaran iktikaf kepada masjid yang khusus digunakan untuk beribadah dan diperintah tidak bercampur dengan istri. Hal ini dikarenakan sedang beriktikaf, yang merupakan indikasi bahwa iktikaf merupakan ibadah. Sedangkan dalil lain yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ummu al-Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian para istri beliau beriktikaf sepeninggalan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ditinjau dari hukum asalnya, iktikaf adalah ibadah yang sunnah atau mustahab dilakukan. Hal tersebut merujuk pada sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sungguh saya beriktikaf di 10 Ramadan awal untuk mencari malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Kemudian saya beriktikaf di 10 hari pertengahan. Kemudian Jibril mendatangiku dan memberitakan bahwa malam kemuliaan terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang ingin beriktikaf, hendaklah dia beriktikaf untuk mencari malam tersebut. Maka para sahabat pun beriktikaf bersama beliau. Dalam hadis di atas, para sahabat diberikan pilihan untuk melaksanakan iktikaf. Sikap tersebut merupakan indikasi bahwa iktikaf melihat pada asalnya tidak wajib. Namun status sunnah ini dapat menjadi wajib apabila seseorang bernazar untuk iktikaf. Berarti kalau orang yang sudah bernazar mau iktikaf, maka iktikafnya statusnya menjadi wajib. Sejalan dengan hadis di atas, Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan iktikaf tidaklah wajib berdasarkan ijma, kecuali bagi seseorang yang bernazar untuk melakukan iktikaf. Secara umum, para ulama telah menyepakati dalam pelaksanaan iktikaf terdapat 4 rukun yang wajib dipenuhi.
Yang pertama, orang yang beriktikaf atau mutakif, ketetapan dari para ulama bahwa syarat dari sahnya seorang sebagai mutakif ada 4, yaitu muslim, akil, mumayyiz, dan suci dari hadas besar. Yang kedua, niat beriktikaf. Fungsi niat saat beriktikaf adalah untuk menegaskan perbedaan ibadah dan selain ibadah saat seseorang berdiam di masjid. Sebab bisa saja orang yang berdiam di masjid bukan dalam rangka ibadah, misalnya sekedar duduk ngobrol dengan rekannya. Yang ketiga, tempat iktikaf. Ulama sepakat tempat untuk beriktikaf adalah di masjid. Seperti tadi yang sudah disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, tetapi janganlah kamu mencampuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Keempat, menetap di tempat iktikaf. Jadi harus selalu berada di masjid. Kemudian hal-hal yang membatalkan iktikaf, yang pertama, berhubungan suami istri atau jima. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 187 tadi. Yang kedua, keluar dari masjid. Para ulama bersepakat bahwa di antara hal yang membatalkan iktikaf adalah ketika seseorang keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan yang dibolehkan oleh syariat. Misalnya kebutuhan mengambil makanan, maka diperbolehkan. Pada bulan Ramadan yang telah memasuki hitungan hari ini, mari untuk memaksimalkan ibadah puasa dengan melakukan iktikaf jika hal tersebut memungkinkan. Melakukan iktikaf tanpa meninggalkan kewajiban sehari-hari. Jikapun dirasa belum memiliki kesempatan untuk beriktikaf, dapat memaksimalkan ibadah lainnya di bulan Ramadan untuk meraih rahmat dan pengampunan Allah di bulan yang penuh berkah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.